Setelah proses naturalisasi disetujui DPR Komisi 10 dan 13, Indonesia kedatangan pemain baru lagi nih buat memperkuat timnas dan akan menjalani sumpah pada tanggal 7 November mendatang. Tapi tunggu dulu, kenapa proses naturalisasi pemain keturunan kita ini selalu penuh drama dan dilakukan di menit-menit terakhir? Apa karena masalah birokrasi atau sekedar kurang persiapan dari PSSI? Dan kalau ngomongin Kevin Lis, ada yang lebih aneh lagi, dia ngambil sumpah WNI-nya di Denmark. Bikin netizen bertanya-tanya, ini sah nggak sih? Yuk kita bahas semua kontroversi di balik naturalisasi Kevin Lis. Keputusannya main di posisi baru dan masa depan timnas kita. Pengambilan sumpah Kevin Lis. Kenapa Kevin Lis, pemain keturunan timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen, harus mengambil sumpah WNI di Denmark? Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini langkah yang tepat? Menjadi WNI biasanya dilakukan di Indonesia, namun Kevin malah melakukannya di negeri jauh. Apakah ini akan mencederai rasa nasionalisme atau justru langkah yang efisien? Kemenpora dan PSSI menjelaskan bahwa alasan Kevin Lis menjalani proses sumpah di Denmark karena tuntutan jadwal padat bersama klubnya. FC Copenhagen sedang berlaga di Liga Denmark dan juga Liga Konferensi UEFA melawan Istanbul Başakşehir. Dengan kesibukan seperti ini, kedatangan Kevin ke Indonesia tentu sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Jadi keputusan ini dianggap lebih realistis dan efisien agar Kevin dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Menpora Dito menekankan bahwa pengambilan sumpah di Denmark tetap sah secara hukum, asalkan seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi. Lagi pula, Kevin dan pihak terkait sudah mengupayakan agar proses ini tetap berjalan sesuai prosedur, termasuk persetujuan DPR RI. Inti dari naturalisasi ini adalah memperkuat timnas Indonesia dan lokasi pengambilan sumpah seharusnya tidak menjadi masalah besar selama prosesnya sesuai dengan aturan. Proses naturalisasi terkesan selalu mepet. Kenapa sih PSSI selalu terlambat dalam mengurus naturalisasi pemain keturunan? Apakah ini murni soal waktu atau ada alasan lain yang lebih rumit di baliknya? Proses naturalisasi memang bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika melibatkan pemain keturunan yang tinggal di luar negeri. Misalnya, Kevin Lis yang saat ini dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, belum juga mengambil sumpah kewarganegaraan. Padahal timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 dan 19 November. PSSI berdalih bahwa komunikasi intensif diperlukan baik dengan pemain maupun agen mereka untuk memastikan komitmen dan rasa memiliki terhadap timnas. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, seringkali proses persetujuan hanya bisa tercapai dalam detik-detik terakhir. Namun, apakah alasan komunikasi intens ini cukup untuk menjelaskan keterlambatan PSSI? Di era sepak bola modern, peran agen memang sangat penting, terutama dalam aspek administrasi dan legalitas perpindahan kewarganegaraan. Tapi bukankah seharusnya ada perencanaan yang lebih matang dari awal? Apalagi naturalisasi ini bukan hal baru bagi PSSI. Lantas, apakah ini masalah sistematik yang perlu diperbaiki atau hanya hambatan teknis sesaat? Keterlambatan proses ini tentu membuat publik bertanya-tanya tentang profesionalisme PSSI. Jika komunikasi dan persetujuan baru tercapai di saat terakhir, bukankah itu menunjukkan kurangnya persiapan dari pihak PSSI? Semoga kedepannya proses naturalisasi ini tidak lagi dilakukan secara mepet, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal tanpa perlu khawatir soal kelengkapan skuad di menit-menit akhir. Inovasi posisi baru Kevin Lis. Membengkaknya pemain bertahan di timnas, Kevin Lis kayaknya bisa dicoba bermain sebagai winger, mengingat penyerang kita agak kurang bergereget. Apakah keputusan ini benar-benar bisa memperkuat lini serang Indonesia atau hanya eksperimen beresiko dari Sintayong? Kevin Lis memang punya kualitas yang tak diragukan. Dengan 7 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini, ia terbukti tajam meski berposisi sebagai bek tengah. Apalagi pengalaman bermain sebagai winger kanan di klub sebelumnya menambah fleksibilitasnya. Statistiknya bahkan mengungguli Egy Maulana Fikri, pemain sayap dari Dewa United yang mengoleksi hanya 5 gol di Liga 1 musim ini. Dengan angka-angka ini, tak heran jika Sintayong tergiur untuk mencoba Dik sebagai winger kanan. Namun ada risiko besar, meskipun pernah dimainkan sebagai winger kanan, peran utama Dik di timnas Indonesia adalah bek tengah. Posisi winger membutuhkan kecepatan, visi serangan, dan kemampuan crossing yang konsisten. Meski Dik menunjukkan performa luar biasa sebagai bek tengah, tidak semua bek mampu beradaptasi dengan peran menyerang. Lagi pula, masih ada Egy yang merupakan winger murni. Sintayong mungkin tertarik mencoba sesuatu yang baru. Namun, apakah keputusan ini tepat untuk laga penting melawan Arab Saudi?
Pilihan Sintayong untuk memainkan Dik sebagai winger kanan bisa jadi langkah inovatif atau malah perjudian. Jika berhasil, ini akan menjadi kekuatan baru bagi Indonesia, tetapi jika tidak, eksperimen ini bisa membuat posisi sayap kanan jadi titik lemah. Jadi, naturalisasi pemain keturunan seperti Kevin Dix memang gak mudah. Prosesnya panjang dan sayangnya sering kali telat. Keputusan Sintayong untuk mencoba Kevin di posisi winger juga menambah ketegangan. Apakah langkah ini akan berhasil atau malah jadi blunder? Kita sebagai pendukung timnas cuma bisa berharap yang terbaik. Tapi apakah PSSI dan para pelatih siap belajar dari keterlambatan ini? Apa pendapat kalian tentang proses naturalisasi yang selalu mepet ini? Tulis di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng.